مشايخنا. Sudah hafid Quran, sudah takhusus, ya. Hatinya sudah baik, sudah keluar setahun, bukan tidak mau kawin, tapi persiapan perkawinan yang sebaik-baiknya, gitu. Itu perumpamaannya. Lah orang iman itu seperti itu, ingin umur panjang supaya persiapan sebaik-baiknya untuk berjumpa dengan Tuhannya. Allahumma ij'alna minhum. Tapi ini termasuk mubtadi ini. Ini termasuk orang yang baru pertama kali itu begitu, itu pertama kali dalam usaha islah diri. Tapi nanti kalau mungtahi tidak seperti itu. Inginnya itu tiap hari ingin mati aja karena ingin cepat-cepat berjumpa. Persiapan sudah cukup kok. Nah, persiapan sudah cukup, sekarang ini mau jumpa sudah waktunya. Nah, maka itulah ada orang-orang soleh yang ingin panjang umur, tapi juga ada orang-orang soleh yang malah ingin mati aja. Allahumma rafiqal a'la, itu doanya Nabi. Ya Allah, kumpulkanlah aku, susulkanlah aku dengan teman-teman yang mulia di surga. Rabbi qad ataitani minal ilmi minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Itu rindu dengan kematian. Kenapa takut dengan kematian? Sedangkan kematian itu pasti datang, nggak bisa dielak lagi. Kalau umpama kematian itu bisa dielak, ya kita ini pantas lari-lari sana lari biar nggak bisa mengelak dari kematian. Kematian nggak bisa dielak, kamu lari kemana? Lari malah dicegat, ya. Lari malah dicegat. Maka yang sekarang ini kita siapkan diri kita bagaimana hari kematian itu hari yang indah begitu. Nah ini harus, kalau kita ini harus taubat. Bagaimana kita ini punya kondisi kalau malaikat Israel datang itu tersenyum gitu. Ini yang saya tunggu-tunggu ini. Ini yang akan mengantarkan aku untuk bersowan Tuhanku, berjumpa dengan nabiku, untuk ngantar ke surgaku. Nah, kalau kita ini tidak sampai kepada kondisi rohani seperti itu, celaka kita ini malaikat. Celaka udah. Walaupun namanya sudah hafid Quran, namanya sudah orang alim, bahkan ada yang menganggap dia ini setengah wali. Tetapi kalau kita fikirnya dunia itu sebenarnya kita tertipu, malaikat. Tertipu itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masyaallah. Wa alamatu hadza, tandanya orang ini, orang yang ingin ngundur kematian tetapi untuk persiapan ayakuna daimal istidad, adalah adanya dia ini selantiasa dalam persiapan lahu untuk kematian. La syughla lahu siyahu, tidak ada kesibukan baik lahu baginya siwahu sirian selain persiapan kematian. Wa illa, kalau dia ini tidak terus-terus persiapan kematian, iltahaqqa, maka dia akan menyusul bil munhamiki, dengan orang yang kalap di dunia. Amal arifu, adapun orang arif, ini yang puncak ini. Fa innahu, sesungguhnya arif, yadhkurul maut, dia mengingat kematian daiman, terus-menerus. Li'annahu, karena kematian itu mau'idul liqa'i habibihi, adalah tempat perjanjian, untuk waktu perjanjian untuk berjumpanya dia li habibi, kepada kekasihnya. Wal muhib, orang yang cinta, la yang sakotu, tidak lupa sama sekali, mau'idul liqa'il habib,
waktu perjanjian untuk berjumpa dengan si kekasihnya. Wahada orang arif seperti ini fi ghalibil amri, dalam umumnya keadaan, yastabti'u, dia itu menganggap lambat maji al mauti, datangnya mati, wa yahibu maji'ahu, dan dia suka datangnya kematian itu, liyatahallasa, supaya dia itu bisa menyelamatkan diri min daril asin, dari negara orang-orang maksiat. Ada seorang ulama mati, dimimpikan oleh muridnya, Pak Kiai gimana keadaan saya, keadaan Pak Kiai sekarang? Alhamdulillah sekarang saya sudah selamat dari melihat orang-orang nakal-nakal beling-beling seperti kamu itu. Saiki koncone malaikat wong apik kabeh, santi-santi beling-beling wis gak ketemu, alhamdulillah. Ini bahasa saya ini ya. Ini saya tambah-tambah sedikit supaya mudah dipahami. Jadi orang semati ki selamat wis. Gak ono mikir Amerika, Cina, Londo, karkun sejuk, santri nakal. Wis gak eneng. Selamat saya ketemu Kanjeng Nabi, ya. Koncone para malaikat ning swarga. Wis penak. Ya malaikat. Masya Allah. Sumpah kok sama malaikat kalau kita renungi itu. Termasuk yang sangat menyumpahkan orang-orang iman itu ya berkumpul dengan manusia ini sebetulnya. Yang macam-macam keadaannya. Jadi kalau manusia yang seperti kamu, orang-orang soleh ngapalkan Quran ya mestinya nggak sumpah. Mestinya ya. Wayang taqilu liya wayang taqila, dan supaya dia berpindah ila jiwa rabbil alamin, berdekatan kepada Rabbul alamin. Kama ruwiya an Hudzaifah annahu lama hadaratu, ketika datang kepadanya wafatu kematian, qala Habibun ja'ala faqah la aflaha man nadim. Habibun, ini adalah kematian, adalah perkara yang aku cintai. Ja'a, yang dia telah datang, ala faqatin, dalam keadaan sangat-sangat saya inginkan. La aflah, semoga tidak beruntung, man nadim, orang yang menyesal. Jadi orang yang menyesali kematian semoga tidak beruntung. Maksudnya, lawang kematian ini berjumpa dengan kekasih kok menyesal. La aflah man nadim. Allahumma ya Allah, in kunta, bila adanya engkau ta'lamu, engkau mengetahui, annal faqra, bahwasanya kefakiran, ahabu, adalah lebih menyenangkan, ilayya, kepada aku, minal ghina, daripada kekayaan, wasaqama, dan bahwa saya sakit, ahabu, lebih menyukakan, ilayya, kepada aku, minas sihati, daripada kesehatan, wal mauta, dan bahwa saya mati, ahabu, lebih menyukakan, ilayya, kepada aku, minal aishi, daripada hidup. Bila engkau mengetahui yang demikian, hai Tuhanku, fasahil, maka mudahkanlah, alaiya, atas aku, al mauta, kematian, hatta alqaka, sehingga aku berjumpa dengan engkau. Faidan, bila keterangan yang tersebut sudah jelas, at-taibu, orang yang bertaubat, ma'dzurun, ada dimaafkan, fi karahatil mauti, dalam membenci kematian. Wa hadza, orang arif ini, ma'dzurun, juga dimaafkan, fi hubbil mauti, di dalam mencintai kematian, wa tamanni, dan berharap-harap kematian. Ya. Dia orang yang tobat, tidak suka mati karena ingin menyempurnakan tobatnya, ini ma'dzur, dimaafkan. Dan orang yang mengharap-harap datangnya kematian itu juga ma'dzur, karena ingin berjumpa dengan kekasihnya. Gak salah maksudnya. Kamu jangan berharap-harap kematian toh. Kan hidup ini bisa untuk ibadah, nih kamu sudah mati nggak bisa ibadah. Kok orang kok ingin mati gimana? Sebetulnya dari segi itu juga salah juga dia itu. Tapi karena kecintaannya itu kepada berjumpa kepada Tuhannya, dia ma'dzur. Tidak bisa disalahkan. Begitu juga orang yang
taib itu nggak mau mati untuk menyempurnakan tobatnya, tidak bisa disalahkan. Yang suruh jumpa kepada Allah kok malah ingin mundur-mundur. Udah ditunggu Nabi kok ingin mundur-mundur, kamu itu orang apa? Ya saya ini nggak bisa disalahkan, memang persiapannya belum cukup loh. Di kedua-duanya itu ma'dzur. Wa ala minhuma, dan lebih tinggi dari keduanya itu rutbatan, tingkatannya, man fawwadha amrahu, orang yang menyerahkan urusannya ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Fasara, maka jadilah dia layak taruh, tidak memilih li nafsi, untuk dirinya, mautan, tidak milih hidup, walah mati, walah hayatan, dan tidak pula milih hidup. Lah Nabi ke Allahumma rafiqal a'la, karena waktu itu disuruh milih. Jibril datang, saya diutus oleh Allah. Saya diutus oleh Allah, apakah Tuhan masih ingin di dunia, apa ingin sowan kepada Allah? Oh, yang datang itu malaikat Israfil. Maka Nabi isyarah kepada malaikat Jibril, gimana Jibril baiknya? Maka Jibril mengatakan, Tuhan rindu kepada engkau ya Rasulullah. Allahumma rafiqal a'la. Jadi Nabi itu tidak memilih sebetulnya, tapi beliau ini disuruh milih gitu. Kalau disuruh milih ya boleh aja milih, tapi kalau tidak disuruh milih, yang paling bagus itu tafwid saja, serahkan aja. Kalau Allah menghendaki saya mati, ya itulah yang aku sukai. Kalau Allah menghendaki saya hidup, itulah yang saya sukai pula. Kalau Allah menghendaki saya melarat, juga itu yang saya pilih. Kalau Allah menghendaki saya kaya, itu juga yang akan saya syukuri. Allah lebih tahu mengenai apa yang terbaik buat aku. Aku serahkan pilih aku kepada Tuhanku. Ini maqam ridho namanya. Maqam ridho. Tapi ridho itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Tidak boleh bertentangan dengan syariat, karena syariat itu perintah Allah. Kamu diperintah oleh Allah SWT untuk cari ilmu. Saya tak ridho saja. Saya ridho saja. Bodoh kalau memang itu pilihan Allah untuk aku. Saya juga bodoh, nggak apa-apa. Kalau saya jadikan alim juga nggak apa-apa. Keliru kamu itu. Karena cari ilmu itu perintah Allah. Cari itu perintah Allah, harus kamu kerjakan. Itu pilihan Allah untuk kamu harus cari ilmu. Tetapi kalau kamu cari ilmu banyak nggak paham-paham, ngapalin nggak apal-apal, lupa-lupa terus, ya kamu ridho, karena itu bukan ikhtiar kamu. Jangan saya itu ngapalkan Quran sudah nggak apal-apal, sudahlah, barangkali ridho Allah itu untuk saya itu untuk makomi saja. Keliru kamu itu. Itu ridhonya nafsu kamu, bukan ridho Allah itu. Ngapalin Quran itu Allah seneng itu dengan kamu kalau kamu ngapalin Quran. Nggak apal-apal kamu terus aja. Nah ini sudah 10 tahun nggak apal-apal, bagaimana? Itu terus saja. Kecuali kalau sudah dimusyawarahkan kamu suruh pulang, dianggap mengganggu keadaan pondok, ya nggak apa-apa. Ya, orang itu kok di situ aja nggak mulai-mulai deh. Ya, mungkin ngebek-ngebekin gon ya sih nggak apa-apa. Bal yakunu, bahkan adalah ahabbul asya, perkara yang paling menyukakan ilai kepadanya, ahabba adalah yang paling disukai, asya ila maulahu, kepada Tuhannya. Pada orang seperti ini, saya telah sampai bifratil hubbi, dengan sangatnya cinta, wal walai, dan sangatnya wala, sangatnya wala itu pokoknya membela kekasihnya, ila maqam taslim, kepada makom serah diri, wa ridho, dan ridho, wa huwa maqam ridho al ghayahul muta, adalah puncak dan penghabisan makom. Makom itu yang tertinggi, makom ridho, radhiyallahu anhu wa radwan.